Selamat malam saudara. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik. Kita akan membaca Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babil. Sesudah pembuangan ke Babil, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babil, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babil sampai Kristus. Saudara, Injil Matius menegaskan realitas inkarnasi. Allah sungguh menjadi manusia. Ia tidak menjelma sebagai makhluk yang langsung turun dari langit, melainkan menjadi seorang manusia yang sungguh mengakar dalam sejarah. Sejarah kemanusiaan Yesus ini merupakan refleksi indah tentang karya kasih Allah, bahwa yang ilahi sungguh bersama kita, ada di antara kita dan menjadi satu di antara kita. Karya kasih Allah melalui inkarnasi menunjukkan fakta bahwa Allah terlibat langsung dalam sejarah kemanusiaan. Dan Allah mengikut sertakan orang-orang dengan latar belakang sosial, etnis, peran, dan reputasi yang berbeda-beda. Bila umumnya silsilah Israel amat patriarkis, hanya mencantumkan nama laki-laki, Injil Matius sengaja menyisipkan 5 tokoh perempuan pada silsilah Yesus. Mencantumkan nama perempuan dalam silsilah Yahudi adalah hal yang menarik. Kenapa? Karena di tengah masyarakat yang amat mengutamakan laki-laki, biasanya kaum perempuan hampir tidak pernah diberikan pilihan, ruang, dan kesempatan. Dan lebih menarik lagi saudara, yang diangkat Matius dalam silsilah Yesus bukanlah tokoh perempuan yang dianggap sebagai ibu oleh umat Israel seperti Hawa, Sarah, Lea, atau Rahel, tapi kebanyakan
Nama-nama itu adalah perempuan asing dan tampaknya punya celah. Ada Tamar. Tamar adalah seorang perempuan Kanaan yang jadi istri sekaligus menantu Yehuda. Ada Rahab. Rahab adalah pekerja seks komersial di tembok Yeriko. Ada Ruth, seorang perempuan Moab yang memilih ikut mertuanya kembali ke Israel menjalani pernikahan Levirat dengan Boas. Ada pula Batseba, istri Uria yang direbut oleh Daud dari suaminya dengan cara yang zalim. Terakhir, ada Maria, satu-satunya perempuan Yahudi dalam silsilah ini. Melalui silsilah demikian, saudara, Injil Matius ingin membuka pola pikir umat Yahudi bahwa janji keselamatan dari Allah bukanlah hanya untuk orang Yahudi. Bahwa sedari awal Allah telah melibatkan bangsa-bangsa lain, termasuk kaum perempuan, untuk ambil bagian dalam keselamatan yang disediakannya. Dan kalau kita perhatikan, para perempuan yang diangkat dalam silsilah Yesus adalah perempuan-perempuan yang meskipun ada celah, tapi mereka adalah para perempuan yang berani mengambil langkah mandiri dan keputusan yang penuh keberanian. Terlepas dari cara mereka yang kadang dinilai kurang etis, semisalnya Tamar yang harus mengelabui Yehuda karena tidak memberikan Selah meneruskan perkawinan Levirat, atau Rahab yang berbohong demi melindungi prajurit Israel. Para perempuan ini telah berani mengambil resiko. Semua dilakukan karena mereka punya harapan akan pembebasan dan keadilan dari Tuhan di tengah masyarakat yang mendiskriminasikan posisi dan peran kaum perempuan. Harapan yang diwujudkan secara penuh dalam karya pelayanan Yesus. Saat Sang Mesias membela kaum marginal, juga mengajarkan kesetaraan yang mengangkat peran perempuan. Dalam ayat 17, Injil Matius memperlihatkan pekerjaan Allah yang teratur. Dari Abraham sampai dengan Daud ada 14 keturunan. Dari Daud sampai dengan pembuangan ke Babil ada 14 keturunan juga. Dari pembuangan ke Babil sampai dengan Kristus 14 keturunan lagi. Nyata di sini, saudara, bahwa rencana Allah itu demikian tertata dan jelas. Ya, memang Allah yang berencana dan telah memikirkan rencananya sedemikian rupa sehingga tampak indah dan unik bagi manusia. Allah bekerja pada setiap angkatan atau generasi. Ia bertindak khas pada setiap generasi karena tiap generasi menghadapi tantangan dan perubahan yang berbeda-beda. Tidak ada sejarah tanpa kehadiran dan tindakan Allah. Sejarah adalah rangkaian masa di mana Allah bertindak bagi dunia dan manusia. Inkarnasi Allah bukan hanya menyampaikan pesan bahwa kita dicintai, tapi juga bahwa hidup ini sangat berharga. Hidup berharga bukan karena apa yang kita miliki, melainkan karena hidup dialami dan disertai oleh Allah sendiri. Nah, bila Allah sungguh menghormati hidup manusia, tentunya kita sendiri mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hidup kita dan hak hidup setiap orang. Maka saudara, apa yang menghalangi kehidupan?
harus dilawan dan ditindak. Mari ambil bagian dalam mewujudkan rencana Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas sapaan firman-Mu yang menguatkan perjalanan kehidupan kami dalam sejarah dunia. Yang kami tahu sekarang banyak berubah akibat pandemi COVID-19. Kami berada di tatanan era baru dengan kebiasaan-kebiasaan hidup yang baru, dengan cara kerja yang baru, dan gereja juga berada di tengahnya. Gereja melakukan banyak hal yang baru untuk menjawab kebutuhan umat Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyadari dampak dari pandemi COVID-19 memang tidak selalu mendatangkan hal yang membuat kami nyaman. Kami harus kehilangan usaha atau kerja. Kami harus juga melakukan sesuatu di rumah saja. Kami juga berjuang untuk bagaimana sebagai gereja mampu melayankan umat Tuhan dengan baik melalui media sosial. Oleh karena itu Tuhan, di tengah perubahan, kami bersyukur atas sapaan firman Tuhan, bahwa Allah sendiri yang terlibat ambil bagian dalam sejarah manusia. Allah berinkarnasi melalui kehadiran Kristus yang mewujudkan kegenapan damai sejahtera Allah yang menyelamatkan manusia dan dunia. Kami yakin apapun jalannya sejarah kehidupan, itu tidak terlepas dari turut campur tangan Tuhan. Biarlah dengan demikian, kami boleh dikuatkan, kami diteguhkan dalam pengharapan, bahwa dalam menjalani kehidupan, ada Tuhan yang terlibat di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kesulitan, mengalami sakit. Kiranya Tuhan tetap menguatkan pengharapan dan iman mereka. Biarlah mereka tetap menjalankan kehidupan yang penuh dengan damai, karena yakin Tuhan hadir terlibat dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, bila sebentar kami memasuki malam untuk beristirahat, kiranya Tuhan memberikan perlindungan pada saat kami beristirahat malam ini. Inilah ya Tuhan seru doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara.